Halo teman-teman semua, senang sekali bisa menyapa kalian lagi di sini. Saya Fai Levi dan hari ini saya ingin mengajak kalian merenung sejenak tentang sebuah perjalanan yang mungkin selama ini kita lewatkan. Pernah tidak kalian ingat saat masih kecil kita sering menonton film atau cerita tentang biksu Tong yang pergi ke barat mencari kitab suci? Dulu, saya dan teman-teman sering sekali menjadikan si botak itu dan murid-muridnya sebagai bahan olok-olokan. Lucu saja melihat mereka bersusah payah, kan? Tapi seiring bertambahnya usia, saya sadar kalau ucapan si botak itu benar adanya. Kitab suci itu sebenarnya tidak ada di tempat yang jauh di luar sana. Kitab suci itu sejatinya ada di dalam diri kita masing-masing. Masalahnya, apakah kita sudah menemukannya? Menemukan kitab suci dalam diri itu bukan perkara mudah loh, ada syaratnya. Jika kau memang layak, kau pasti bisa membacanya. Begitu titah sang guru. Dan ingat tidak, kenapa mereka harus pergi ke arah barat? Kenapa bukan ke timur, utara, atau selatan? Menurut saya, barat itu adalah arah yang paling berat. Ibarat kita sedang mengejar matahari yang hendak terbenam. Ada perjuangan melawan waktu, melawan kelelahan, dan melawan ego kita sendiri di sana. Itu bukan perjalanan santai seperti pergi ke pantai atau sungai. Kalau kalian cuma main ke sungai atau ke pantai, ya paling-paling kalian cuma dapat Dear Diary. Isinya cuma tentang kebahagiaan yang lewat, curhatan harian yang dangkal. Tapi untuk mendapatkan kitab suci kehidupan, kalian harus berani menempuh jalan yang berat itu. Ini kata-kata yang saya rangkai sendiri, ya meskipun idenya memang terinspirasi dari perjalanan Biksu Tong. Jujur saja saya sendiri merasa masih kosong. Tapi bukankah kekosongan itu awal dari pengisian? Seperti kata filsuf, saya merenung maka saya ada. Hahaha, terdengar berat ya. Maksud saya begini, di umur saya yang sudah sekian ini, saya baru benar-benar sadar dan bisa mengingat dengan sangat detail kapan diri sejati ini hadir ke dunia. Dan yang saya maksud di sini bukan soal raga atau fisik kita. Kalau soal raga, kita tinggal lihat KTP saja. Meskipun sejujurnya, saat kita lahir, kita cuma bisa oek dan eek. Tidak ada bedanya dengan bayi kucing yang baru lahir kan? Tapi anehnya, kita dipaksa percaya bahwa hari itulah hari jadi kita yang sebenarnya. Bagi saya itu agak menggelikan. Nah, ingatan tentang kehadiran diri sejati ini tiba-tiba muncul dengan sangat jelas ketika saya sedang merenung di kesunyian malam. Benar-benar sunyi sampai saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Disitulah momen pencerahan itu datang. Saya sadar saya benar-benar ada ketika Raga ini berumur 3 tahun. Kejadiannya di rumah orang tua saya di Kalimantan. Luar biasanya, saya ingat sampai ke jam dan apa yang pertama kali saya lakukan saat kesadaran itu muncul. Kejadiannya jam 4 sore di bulan Ramadan. Waktu itu, anehnya saya tidak merasa lapar sama sekali. Saya cuma ingin merasakan sensasi makan saja. Jadi saya bilang, "Ma, makan." Ya, dan tiba-tiba suara seorang perempuan parubaya bibi saya menyahut dengan sangat cepat dari arah dapur. Beliau bilang, "Pakai telur mata sapi setengah matang, sayur pucuk ubi, dan pakai kecap kan, Dek?" Saya langsung jawab iya. Rasanya aneh, seperti semua sudah teratur dengan rapi dalam memori saya. Lalu om saya juga ikut menimpali pembicaraan itu. Om saya bilang, "Nggak nanggung, Dek, tunggu 2 jam lagi saja sekalian buka puasa." Saya cuma diam. Jujur, saat itu saya tidak tahu apa itu puasa. Saya bahkan tidak sadar kalau Raga bocah kecil ini sebenarnya sedang diajari berpuasa oleh keadaan. Bayangkan, anak umur 3 tahun sudah kuat menahan lapar sampai jam 4 sore tanpa dia sadari. Lalu tiba-tiba kesadaran ini muncul dan justru membatalkan puasanya. Lucu sekali kalau dipikir-pikir sekarang. Kesadaran itulah yang justru membuat saya merasa lapar secara mental. Lalu terdengarlah suara laki-laki yang sangat bijaksana. Itu suara bapak saya. Beliau berkata kepada bibi saya, "Nggak apa-apa, ini saja sudah rekor. Kakak-kakaknya cuma tahan sampai siang. Tolong bantu siapkan ya." Kalimat itu terasa sangat menyejukkan. Sore itu rumah orang tua saya sedang ramai sekali. Keluarga besar ibu saya sedang asyik memasak di dapur. Sepertinya mereka sedang sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut hari raya Lebaran. Suasananya sangat hangat dan penuh dengan aroma masakan yang menggugah selera. Sementara itu, bapak-bapak sedang mengobrol di ruang tamu.
Ada juga yang sambil menonton video. Ya, di umur 3 tahun itu, saya benar-benar hadir secara sadar di ruang tengah, dikelilingi keluarga besar, tepat di depan televisi yang saat itu cuma ada stasiun TVRI. Momen itulah yang saya sebut sebagai kelahiran sejati saya. Bukan saat saya keluar dari rahim, tapi saat pikiran dan jiwa saya benar-benar menyadari keberadaan diri di tengah dunia ini. Menyadari bahwa Failevi itu ada dan sedang berinteraksi dengan realitas. Mungkin kalian bertanya, kenapa hal sepele seperti makan telur mata sapi bisa jadi momen sakral? Karena di sanalah letak kejujuran diri. Kita tidak berpura-pura. Kita hanya mengikuti apa yang jiwa kita inginkan tanpa tekanan dari luar. Coba deh teman-teman ingat kembali. Kapan pertama kali kalian benar-benar merasa ada? Bukan sekadar hidup karena napas, tapi benar-benar sadar akan eksistensi kalian. Mungkin saat kalian melihat bintang, atau mungkin saat kalian mengalami kegagalan yang pahit. Perjalanan ke barat itu adalah perjalanan ke dalam diri sendiri. Mencari kitab suci berarti mencari makna di balik setiap ingatan kecil kita. Jangan meremehkan memori masa kecil, karena seringkali di sanalah kunci siapa kita sebenarnya tersimpan rapat. Banyak orang menghabiskan waktu seumur hidup mencari validasi di luar. Mereka mencari kitab suci di pujian orang, di harta, atau di jabatan. Padahal, kalau mereka mau diam sejenak dan merenung di kesunyian malam, kitab itu sudah ada di sana menunggu untuk dibaca. Memang benar kata si botak itu, kita harus layak. Kelayakan itu datang dari keberanian kita menghadapi diri sendiri, menghadapi kegelapan kita, dan mengakui bahwa kita mungkin selama ini hanya mengejar bayangan. Menjadi kosong itu perlu supaya kita bisa diisi kembali. Saya ingin kalian mencoba satu hal malam ini. Saat suasana sudah benar-benar sunyi, coba tutup mata dan tarik napas dalam-dalam. Jangan pikirkan cicilan atau pekerjaan. Coba cari memori paling awal di mana kalian merasa benar-benar hidup. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian cium? Mungkin kalian akan menemukan telur mata sapi kalian sendiri. Sebuah momen sederhana yang mendefinisikan kehadiran kalian di bumi ini. Dan percayalah, momen itu jauh lebih berharga daripada apapun yang tertulis di kartu identitas kalian. Sekian dulu ya untuk obrolan kita hari ini. Cerita ini sebenarnya masih panjang dan saya ingin membaginya secara perlahan supaya kita bisa meresapinya bersama-sama. Lanjutannya akan saya sampaikan di episode berikutnya karena ini baru permulaan dari perjalanan panjang kita. Terima kasih banyak sudah berkenan mendengarkan curhatan dan renungan saya ini. Saya Failevi, pamit undur diri sejenak. Ingat teruslah berjalan ke barat dalam dirimu sendiri. Sampai jumpa lagi dan semoga semua makhluk berbahagia.